Meski pemerintah telah membantah mematikan demokrasi dengan pengesahan RKUHP, namun faktanya pasal-pasal tersebut tetap dianggap anti kritik. Kami akan membahasnya bersama dengan Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden dan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Mbak Fitri dan Bang Ali, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Mbak Fitri dulu. Mbak Fitri, Menkumham mengatakan bahwa pasal-pasal kontroversial yang selama ini diributkan dan juga dikritisi begitu yang dianggap sebagai alat untuk membungkam masyarakat ketika menyampaikan sebuah kritik itu sudah ada catatannya, sudah ada penjelasannya mengenai penghinaan. Nah ini bagaimana menurut Mbak Fitri mengenai penjelasan dan catatan yang sudah disampaikan oleh undang-undang ini? Ya, jadi memang reply atau respons yang diberikan oleh pemerintah atau tim Rumus itu selalu soal-soal yang terkait dengan teknis pelaksanaan hukum acara pidana. Nah, yang ingin saya garis bawahi dan saya kira banyak sekali kelompok masyarakat yang sudah menyuarakan, kita jangan hanya lihat soal technicalities-nya itu, tapi kita mesti lihat secara prinsip apakah pasal-pasal seperti itu memang bisa atau boleh ada secara konstitusional ya dalam sebuah kitab undang-undang hukum pidana gitu. Jadi betul bahwa memang ada bagian penjelasannya, misalnya kritik itu harus membangun dan seterusnya. Tapi kan kita juga paham bahwa dengan adanya pasal itu saja nanti sudah ada stigmatisasi yang bisa diberikan kepada orang-orang yang mengkritik sehingga bisa saja dianggap menghina. Pengaduan, katanya ini adalah delik aduan dan itu betul tertulis. Tapi yang ingin saya persoalkan juga adalah ketika sudah ada kerangka aturan main yang mengatakan soal penghinaan dan seterusnya seperti ini, maka tidak bisa dicegah kalau kemudian timbul pola pikir bahwa kalau misalnya presiden tidak melakukan pengaduan karena ini adalah delik aduan, tapi perbuatannya itu sudah salah secara hukum karena sudah dikenali secara hukum. Bukan tidak mungkin nanti akan ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, misalnya melakukan doxing atau peretasan dan lain sebagainya. Jadi iklim yang ditimbulkan adalah iklim untuk membatasi kebebasan berbicara, dan ini yang tidak kita inginkan. Sama halnya dengan soal demonstrasi tadi ya. Di dalam undang-undang kita memang disebutkan judulnya pemberitahuan, tapi di lapangan ini pengalaman pribadi saya yang terjadi sebenarnya bukan pemberitahuan tapi semacam izin juga, karena kenyataannya kita akan diminta tanda terima gitu, dan kalau tanda terimanya tidak ada dianggap bisa dibubarkan. Artinya sebenarnya faktanya hal seperti ini diperlakukan sebagai izin, padahal yang namanya unjuk rasa itu adalah hak yang mesti dilakukan hanya betul-betul pemberitahuan tanpa ada ancaman-ancaman turunan yang sekarang sudah diatur dalam RKUHP ini. Gitu. Oke, Bang Ali mungkin bisa menjelaskan dari istana sendiri, sudut pandang istana bagaimana kemudian bisa membedakan perbuatan yang menghina kepala negara dan mana kemudian yang bersifat kritik begitu? Ya, Bang Ali suaranya belum keluar, boleh di unmute mungkin? Halo, ya suaranya belum keluar Bang Ali, mohon maaf. Oke, baik. Kami belum bisa mendengar suara Bang Ali, mungkin kita coba perbaiki komunikasi. Saya kembali ke Mbak Fitri dulu. Mbak Fitri sambil menunggu komunikasi kami dengan Bang Ali tersambung, apakah penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan begitu mengenai pasal-pasal yang dianggap kontroversi ini masih bersifat multitafsir, sehingga kemudian ini nantinya akan berpaling kepada bagaimana para penegak hukum menafsirkan mengenai pelanggaran yang kemudian terjadi ke depannya? Apakah nanti akan bergantung kepada subjektivitas dari penegak hukum, Mbak Fitri? Iya, itu kata kunci yang pas sekali Mas Egan, multitafsir. Jadi kita harus ingat bahwa yang akan menerapkan KUHP ini nantinya bukan para pakar, yang mungkin sekarang bisa menjelaskan dengan sangat baik, kita harus akui itu. Yang akan menerapkan semua KUHP ini adalah para penegak hukum yang pemahamannya bisa berbeda-beda. Makanya seringkali dikatakan kita harus punya norma yang secara pasti mengatur, tidak boleh multi interpretatif.
penjelasan memang adalah bagian tak terpisahkan dari undang-undang, itu sistem hukum kita. Nah, tapi tetap saja di bagian penjelasan pun sebenarnya masih banyak yang bisa kita kritik. Misalnya yang dikatakan bukan termasuk penghinaan itu adalah kritik yang memberikan solusi misalnya. Itu kan sebenarnya bukan tugas warga negara. Dalam sebuah negara demokrasi, uh, namanya kritik itu adalah membongkar gagasan. Tidak harus selalu datang dengan solusi-solusi kebijakan, karena itu adalah tugas dari penyelenggara negara. Nah, misalnya di bagian itu saja, kita menurut saya itu masih sangat multi interpretasi. Apakah misalnya ketika saya mengkritik soal kebijakan tertentu, tapi saya tidak datang dengan solusi baru begitu, kemudian saya bisa dianggap melakukan merendahkan martabat presiden dan wakil presiden. Kan tidak seperti itu harusnya. Tapi balik lagi ke prinsip sih, Mas Egan, bahwa memang dalam sebuah negara demokratis, kepala pemerintahan kita ini kan sekarang sistemnya presidensial. Kepala pemerintahan sama dengan kepala negara. Beda sama KUHP zaman kolonial dulu. Kepala negaranya itu adalah ratu, tapi mereka punya perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, di kita yang namanya kepala pemerintahan itu pasti jadi objek kritik. Jadi tidak perlu diberi perisai seperti itu. Kalau presiden merasa terhina, ada juga pasalnya. Yang bisa Baik, Mbak Fitri, kita akan jeda dulu. Kita akan nanti dengarkan ya bagaimana tanggapan dari Istana. Bang Ali, semoga komunikasi kami tersambung. Kami akan kembali usai jeda. Kembali bersama kami di Prime Time News. Komunikasi kami sudah tersambung dengan Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, pertanyaan saya tetap sama ya. Bagaimana kemudian membedakan perbuatan yang menghina kepala negara dan mana yang kemudian hanya kritik? Ini kan delik aduan ya. Jadi saya ingin tahu dari sudut pandang Istana itu seperti apa, meskipun kita sudah baca bersama ada penjelasannya. Ya kan di undang-undang itu jelas ya. Terima kasih dan kemudian Mbak Yu juga. Jadi ada kategorinya. Kategori penghinaan itu ada dua kan jelas itu. Dia bentuk penghasutan dan fitnah. Kalau kritik clear. Kita semua paham tentang posisi undang-undang dari RUU kemudian disahkan menjadi undang-undang. Artinya apa? Dalam alam demokrasi, dalam sebuah negara demokrasi seperti yang tadi disebutkan dan dijelaskan oleh yang amat terpelajar Mbak Ayu tadi itu adalah di mana posisi orang bisa menggunakan hasutan, fitnah, penghinaan. Bagi kita orang-orang Melayu ini kan bahasanya jelas. Tapi kalau kritik dalam rangka memberikan bagaimana mengevaluasi sebuah jalannya pemerintahan, kemudian bagaimana kemampuan leadership dan manajemen dari sebuah pemerintahan atau presiden atau wakil presiden, is okay. Itu undang-undang itu ada. Itu sebabnya kenapa rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu masa transisinya 3 tahun, Mas Eka. Itu 3 tahun. Apa artinya? Pemerintah segera mempersiapkan seluruh komponen-komponen turunannya. Ada peraturan pemerintah, ada mungkin juga peraturan di Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain. Memang benar, yang nanti melaksanakan undang-undang ini bukan para ahli, bukan profesor, doktor yang membuat undang-undang. Waktu saya di Badan Legislasi DPR RI 2004-2009, kami sudah bahas ini undang-undang. Zaman Pak Muladi, kita tahu undang-undang ini kan membutuhkan waktu berapa? 58 tahun. Sejarah Republik Indonesia dari pemerintahan ke pemerintahan baru nanti sah ada undang-undang. Bang Ali, kenapa kemudian kalau mau mengeluarkan pendapat harus disertai dengan solusi? Yang disebut kritik kan menyampaikan pendapat tapi harus ada solusinya begitu. Nah, sedangkan kan tidak semua orang mungkin bisa menyampaikan solusi. Nah, ini bagaimana Bang Ali? Oh, boleh jadi. Makanya kan ada dua itu. Kalau Anda mengkritik seseorang, kemudian Anda mengevaluasi kebijakan yang dilakukan oleh seseorang, maka Anda mesti menjelaskan, oh yang benarnya begini, cara yang dirasakan oleh masyarakat di bawah itu di grassroots itu seperti ini, sementara yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak membumi, tidak sampai pada akar rumput. Maka yang harus disiapkan, kami mengusulkan, begini dong, kenapa tidak dijalankan? Jangan semua kebijakan itu atas maunya orang atas, tapi harus merasakan apa yang dirasakan atau diderita oleh masyarakat. Itu yang bisa dilakukan dengan cara kritik.
Tetapi kalau sudah sampai masuk pada masalah personifikasinya, personnya, menghasut, kemudian memfitnah dan lain-lain, disitulah terjadi delik aduan. Kalau nanti dia merasakan bahwa biasa saja ini alam demokrasi, kemudian silakan saja. Tetapi kan tidak seperti itu. Kalau periode Presiden Joko Widodo kan ini nanti undang-undang ini kan diterapkan bukan pada pemerintahan ini kan nanti pada 3 tahun akan datang. Itu artinya bahwa sebuah berkah besar, sebuah karya besar yang dilakukan pada pemerintahan ini untuk pemerintahan yang baru. Jadi bukan untuk pemerintahan Jokowi. Jokowi sudah kelar ini kepemimpinannya. Nanti pada periode akan datang. Itu yang mungkin perlu kita jelaskan lebih dalam supaya ditahu dan dipahami juga oleh publik. Gitu, Mas Jan. Baik, penjelasannya cukup jelas, Mbak Fitri? Ya, saya kira yang harus diperhatikan memang dalam pelaksanaannya nanti. Karena yang tadi saya ceritakan soal pemberitahuan yang untuk unjuk rasa yang diperlakukan seperti izin misalnya. Itu adalah contoh konkret bagaimana suatu pasal dalam undang-undang. Jadi yang tadi kita bahas itu kan sebenarnya sudah ada tuh di undang-undang tentang mengeluarkan pendapat di muka umum tahun 99. Nah, tapi dalam praktiknya kemudian diperlakukan sebagaimana halnya izin. Nah, ini sebenarnya contoh konkret sekali bagaimana sebuah norma yang sebenarnya sudah sangat jelas, baik, bahkan harus kita puji seperti itu, tapi ketika sampai di lapangan oleh aparat penegak hukum yang tujuannya lebih ingin mengamankan secara berlebih-lebihan ya, dan kemudian melarang orang-orang untuk berpendapat, akhirnya diinterpretasikan sedemikian rupa. Nah, ini yang saya kira kita harus perhatikan nanti bagaimana betul ada penghinaan, adalah penghasutan dan seterusnya, tapi pada kenyataannya yang akan menerapkan sekali lagi bukan orang-orang yang merumuskan dan punya intensi-intensi yang mungkin terakhir singkat saja ke Bang Ali. Bang Ali di lapangan suka berbeda, Bang Ali. Dikeluarkan saja. Mbak Yu dan Mas Kevin, gini, kalau sudah menyangkut dengan kebebasan mengemukakan pendapat, ada undang-undangnya nomor 9 tahun 2098 ya, kemudian aturan turunannya juga nomor 9 tuh, itu terkait dengan menyangkut dengan bagaimana pelaksanaan di lapangan terkait dengan masalah keamanan, tentu saja dengan aparat kepolisian. Jadi ini sudah berlaku, saya kira sudah berpuluh-puluh tahun lah di Indonesia. Sudah cukup jelas seharusnya ya, begitu ya Bang Ali ya? Jadi pada poin ini saya kira tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Baik, waktu kita sudah habis. Terima kasih Bang Ali. Harus dibanggakan bahwa undang-undang ini adalah sebuah karya besar, bahwa kita punya KUHP sendiri, keluar dan bebas dari undang-undang warisan kolonialisme Belanda. Itu aja. Baik. Terima kasih Bang Ali, terima kasih Mbak Fitri telah bergabung sama kami di Prime Time News. Kita tunggu nanti bagaimana penerapan dari RKUHP ini. Selamat malam.